Bagaimana cara memasang dinamo kipas angin seperti ini ya teman-teman ya, dinamo kipas angin Mas Pion yang beli online ke bodi kipas angin tanpa harus membongkar bodi kipas anginnya. Jadi kita bisa mengetahui 4 kabel ini mana kabel yang setrum langsung, mana kabel yang untuk saklarnya ini ya, atau kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, jadi di bodi kipas angin ini teman-teman seharusnya bisa dibuka ya. Mungkin karena ini pernah diperbaiki, sepertinya dilem teman-teman, jadi nggak bisa saya buka ini. Silahkan teman-teman ikutin video tutorialnya, kalau bisa jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya nggak salah pasang dan nggak nyetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman viewers dan subscriber. Oke ya, kita lanjutin untuk memasang dinamo kipas angin ini. Dinamo kipas angin Mas Pion yang kerennya ini teman-teman ya, tebelnya sekitar 2 cm ya ini. Jadi ini tebelnya 2 cm atau 20 mili. Pengaruhnya apa? Untuk putaran kipas angin ini teman-teman ya, bisa menjadi lebih kencang. Oke gitu teman-teman ya, kalau untuk milih dinamo kipas angin yang kepingin agak kencang atau banter ya putarannya. Jadi bodi kipas anginnya ini pernah saya coba buka ya, ternyata nggak bisa ya, karena kelihatannya ini pernah dibongkar dan juga dilem teman-teman. Oke lah, kita lanjut aja caranya teman-teman. Tanpa membongkar ini kita bisa mengetahui kabelnya ya, untuk kabel setrum atau kabel kecepatannya, supaya bisa masang di dinamo. Pertama teman-teman pastikan ini dinolkan dulu ya, karena fungsinya saklar ini kan ya untuk memutus arus ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya teman-teman pisahkan kabelnya seperti ini teman-teman ya. Usahakan antara kabel yang satu dengan yang lain itu jangan sampai terhubung, karena nanti khawatirnya short ya, bisa trip nanti listriknya teman-teman. Jadi teman-teman pegang seperti ini ya kabelnya, ini harus 0. Terus teman-teman nanti ini colokin ke sini. Setelah itu kita tes pen 4 kabel ini, jangan ada yang lampu tes pennya hidup ya teman-teman. Jadi harus mati semua ya, karena ini kan posisinya di 0 ya, selektornya posisinya di 0. Jadi kita tes pen 4 kabel ini jangan sampai ada yang nyala ya tes pennya ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi gimana kalau seandainya waktu di tes pen nyala, salah satu ada yang nyala gitu teman-teman ya. Nah, ini colokannya misalnya seperti ini ya, teman-teman bisa balik ininya begini ya, jadi polaritasnya dibalik ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, ini posisinya bertegangan ya, 220 volt. Jadi saat pengerjaan harus benar-benar hati-hati teman-teman ya. Kuning mati, birunya mati juga. Nah, ini hitamnya nyala ya teman-teman. Nah, ini ya, ini ya, tuh hitamnya nyala ya, dan putih mati. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, kita nggak bisa ngecek mana speed 1, 2, dan 3. Artinya apa? Yang masuk ke saklar ini adalah kabel netral atau kabel non arus yang nggak ada arusnya. Jadi meskipun kita putar-putar ininya, tidak akan ada arusnya kabel yang melalui speed 1, 2, 3 ini teman-teman. Itu ya. Jadi caranya teman-teman balik dulu kabel powernya ini seperti ini ya, dibalik gini. Nah, pastikan mati ya teman-teman, 4-4-nya sudah kita balik ya, ini tadi ya, ini mati. Mati ya teman-teman, nggak hidup. Ini juga mati dan ini juga mati ya, berarti sudah benar ya teman-teman, sudah mati semua ya 4 kabelnya. Selektornya juga 0 ini ya, sudah mati, dan ini sudah seperti ini. Kita bisa coba ngecek mana kabel speed 1, 2, 3 dengan memutar selektornya teman-teman ya. Ini saya coba ke 1 ya, kita cek. Nah, ini teman-teman ya, kuning hidup ya, kelihatan ya hidup ya.
Nah ini ya, yang biru mati ya, hitam harus mati, putih juga harus mati ya. Berarti nomor 1 itu adalah kuning kabelnya yang dari sini ya. Sekarang kita coba nomor 2. Karena tadi yang kuning sudah dicoba ya, kita skip aja ya yang biru. Sekarang coba teman-teman ya. Nah ternyata nomor 2 itu adalah kabel biru teman-teman ya. Ini ya, hidup ya. Oke, nyala ya nih. Kabel birunya nomor 2. Terus kita coba ke nomor 3 teman-teman. Kuning sama biru nggak usah kita tes lagi ya. Sekarang nomor 3 kita coba hitam sama putih. Hitam mati, putih. Nah ini nyala ya teman-teman, yang putih nyala. Berarti nomor 3 itu adalah kabel warna putih teman-teman ya. Oke gitu teman-teman, nanti kita tinggal sambungkan aja ke dinamo kipasnya ya. Jadi dari 3 kabel ini, yang kabel speed itu adalah kuning speed 1, biru speed 2, dan yang putih speed 3. Sementara yang hitam ini teman-teman ya, ini adalah kabel langsung yang nanti akan kita pasang ke warna hitam ini juga ya, dari dinamo gitu ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita pasang ke sini ya, ke dinamonya, ini kan masih tertancap ke stop kontak ya teman-teman. Pastikan ini dilepas dulu ya teman-teman, karena ini ada tegangannya dan bahaya ya. Jadi benar-benar teman-teman lepas dulu seperti ini ya, jangan sampai nggak dilepas. Jangan lupa teman-teman ya, dilepas seperti ini ya. Nah begini ya, dilepas ya. Jadi sebelum masang ke kabel dinamonya ini tadi ya, dilepas dulu, karena kalau masih tertancap akan berbahaya teman-teman ya, bisa ke setrum. Oke lah ya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, berikutnya pasang ke dinamonya. Teman-teman harus tahu dulu untuk keluaran 4 kabel dari dinamo itu mana yang untuk kecepatan ya. 3 itu biasanya untuk kecepatan, yang 1 untuk kabel langsung atau kabel netralnya teman-teman. Nah ini ya, kalau lihat di marketplace itu petunjuknya yang biru ini speed 1 dari dinamo ya teman-teman. Biru speed 1, putih itu 2, dan yang merah ini speed 3. Nah yang hitam ini nanti kita pasang ke kabel langsung atau netralnya dari bodi kipas angin. Yang nomor 1 berarti tadi di kabel warna kuning. Kabel biru dari dinamo disambungkan ke kabel kuning seperti ini. Nah yang kabel putih speed 2 dari dinamo itu disambungkan ke kabel biru dari bodi kipas ini teman-teman ya. Nah kabel putih dari bodi kipas disambungkan ke kabel merah yang dari dinamo, itu speed 3 nya. Terus yang kabel hitam dari bodi kipas ini disambungkan ke kabel hitam yang dari dinamo. Oke, kalau sudah, ini saya coba lakban dulu supaya nggak nyetrum. Oke teman-teman, sudah dilakban. Nah ini juga sudah saya kasih lakban seperti ini ya, supaya nanti tahu kalau dinamonya ini muter. Kemudian kita colokin aja lah ya ini kabel powernya. Oke sudah, kita coba ke ini teman-teman ya, speed 1 ya. Oke ya, dinamonya sudah muter. Coba kedua, 3. Oke teman-teman ya,
dinamonya sudah bisa berfungsi. Kita tinggal pasang aja ke bodi kipas anginnya. Oke lah, mungkin itu aja tutorial singkat dari saya kali ini, cara pemasangan dinamo kipas angin Mas Pion ya, seperti ini yang beli di marketplace. Jika teman-teman suka dengan video semacam ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bisa mungkin di share ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.